Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita bertemu lagi di pertemuan ketiga sharing kepenulisan bersama Departemen Riset dan Keilmuan BEM Hibamika 2021-2022. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Dani Setia. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai makalah. Apa sih makalah itu? Yuk kita simak baik-baik mengenai materinya. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian atau definisi dari makalah. Berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa makalah merupakan tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan sering disusun untuk diterbitkan. Makalah juga merupakan karya tulis, pelajar, atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah ataupun perguruan tinggi. Makalah itu adalah karya ilmiah yang membahas sebuah permasalahan berdasarkan analisis objektif. Jika di kalangan mahasiswa, makalah itu berdasarkan segi tugasnya terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada tugas secara individual dan juga kelompok. Biasanya pada setiap mata kuliah, dalam satu semester, ada satu tugas makalah secara berkelompok dan ada juga dua tugas makalah secara individual. Pada umumnya yang individual itu berkisar di jumlah halaman 10 halaman sampai 15 halaman. Sedangkan untuk kelompok berkisar di antara 15 sampai 25 halaman. Makalah yang ada di kalangan mahasiswa dan di kalangan seminar atau simposium tentu saja ada perbedaan sekaligus persamaan. Makalah di kalangan mahasiswa dipergunakan oleh dosen untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman mahasiswa pada materi perkuliahan ataupun sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas selama di perkuliahan. Sedangkan untuk makalah seminar, di dalam seminar atau simposium, keberadaan makalah dimaksudkan untuk menyampaikan pemikiran terkait dengan tema yang diusung pada acara. Tujuan pokok penulisan makalah adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang ditulis dengan dilengkapi penalaran yang logis dan pengorganisasian yang sistematis memang perlu untuk diketahui dan diperhatikan. Sifat makalah yang pertama itu objektif. Maksudnya di sini adalah suatu makalah harus didasarkan pada keadaan sebenarnya tanpa terpengaruh pendapat pribadi. Fakta yang disajikan berupa hasil penelitian, sumber data, dan metode analisis. Jangan sampai opini penulis membuat data atau hasil riset jadi melenceng dari kebenaran. Kemudian tidak memihak atas kepentingan pihak manapun. Kemudian yang ketiga, berdasarkan fakta atau faktual. Setiap bagian dalam makalah harus sesuai dengan fakta sehingga dapat ditelusuri kebenarannya. Kebenaran makalah ini merupakan tanggung jawab dari penulis. Maka apa yang disajikan harus valid. Bila pada poin sebelumnya objektif itu lebih menekankan untuk menghindari opini pribadi, maka faktual lebih menekankan pada valid atau tidaknya data yang disajikan. Kemudian yang keempat, sistematis. Yang dimaksud sistematis di sini adalah makalah itu disajikan dengan berurutan, terstruktur, dan poin-poin yang ingin disampaikan tertata dan sesuai dengan kaidah kepenulisan. Kaidah tersebut dapat berupa susunan kepenulisan, teknik analisis, penyampaian data, atau tata cara penulisan. Kemudian, yang terakhir, kelima ada logis. Logis berkaitan dengan nalar atau pola pikir. Pada dasarnya, seminar itu ditulis agar diterima oleh nalar publik. Untuk melihat logis atau tidaknya suatu karya ilmiah, dapat dilihat dari riset, penelitian, atau data yang disuguhkan. Selain itu, penulisan makalah ini memiliki manfaat penting bagi sang penulis itu sendiri. Yang pertama itu fungsinya adalah sebagai latihan menulis karya ilmiah.
Yang kedua, memperluas wawasan mahasiswa, karena kan di dalam menulis makalah teman-teman mahasiswa harus banyak membaca, yang kadang ada dosen yang memberikan syarat minimal 10 buku atau 10 referensi dari buku ataupun jurnal, ataupun kadang ada yang memberikan keluasan kepada mahasiswa, terserah referensinya mau berapa banyak pun, tapi tidak mungkin kan kalau hanya satu atau dua referensi saja. Pastilah rata-rata yang namanya makalah itu berkisar antara 15 halaman. Setidaknya membutuhkan 7-10 referensi. Nah, mahasiswa yang banyak membaca kemudian baik berupa konsepnya ataupun teori, ini akan membuat menambah wawasan. Kemudian yang ketiga, memberikan sumbangan pemikiran, baik berupa konsep maupun teori. Karena biasanya dalam makalah itu pasti ada dukungan konsep ataupun teori yang akan mendukung judul makalah. Kemudian yang keempat, memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam jangka panjang. Apa yang kamu tulis dalam makalah itu akan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Namun yang paling nyata, yang paling dirasakan oleh mahasiswa adalah latihan menulis karya ilmiah. Dengan harapan nanti pada saat menulis skripsi, itu kita sudah terlatih. Jadi jangan sampai pada saat waktunya menulis skripsi, teman-teman mahasiswa masih bingung bagaimana cara menulis karya ilmiah. Jenis-jenis makalah. Yang pertama terdapat makalah biasa, yaitu makalah yang dibuat untuk menunjukkan pemahamannya terhadap permasalahan yang dibahas. Dalam makalah ini, secara deskriptif dikemukakan berbagai aliran atau pandangan tentang masalah yang dikaji. Penulis juga memberikan pendapat, baik berupa kritik atau saran. Mengenai pendapat yang dikemukakan ini juga, maka ini tidak perlu berargumentasi untuk mempertahankan pendapatnya. Penulis makalah ini bisa cenderung lebih bebas, tidak terikat pada posisinya sebagai seorang mahasiswa, profesi, keahlian atau posisi tertentu. Kemudian yang kedua itu terdapat makalah posisi. Makalah jenis ini umumnya digunakan sebagai karya tulis atas permintaan pihak tertentu. Mirip dengan makalah kajian. Makalah posisi sering menjadi acuan dalam memecahkan sebuah permasalahan yang bersifat kontroversial. Adapun penyusunan dirancang dengan metode yang ilmiah. Kemudian yang ketiga ada makalah deduktif. Makalah deduktif ini adalah jenis makalah yang disusun berdasarkan materi kajian teoritis serta relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Makalah jenis ini biasanya di awal akan bersifat umum, hingga kemudian akan mengkerucut dan merinci sehingga pembahasannya tuh akan lebih detail. Kemudian yang keempat, ada makalah induktif. Makalah induktif adalah jenis makalah yang secara peninjauannya tuh disusun berdasarkan data yang bersifat empiris atau objektif, sesuai dengan apa yang kita peroleh dari lapangan. Akan tetapi informasi yang disampaikannya tuh pada makalah induktif itu dirancang agar relevan dengan pembahasan. Jadi sedikit kebalikan dari makalah deduktif tadi. Makalah induktif ini diawali dengan pembahasan yang bersifat lebih khusus, kemudian diakhiri dengan pembahasan yang bersifat umum. Selanjutnya, sistematika penulisan. Susunan makalah itu memiliki sistematika tertentu. Sistematika ini bertujuan agar sebuah tulisan dapat dipahami dengan mudah berdasarkan tahapan-tahapannya. Dalam sistematika penulisan makalah itu ada 3 bagian, yang masing-masing bagiannya itu memiliki bagian yang lebih spesifik. Yang pertama, bagian awal,
yang mencangkup halaman sampul atau bisa juga disebut judul lembar judul. Lembar judul ini terletak di bagian paling awal atau bisa juga disebut sebagai muka sebuah makalah atau halaman sampul. Untuk itu, keberadaan lembar judul ini penting karena mengundang penilaian pembaca. Dalam lembar judul terdapat kelengkapan sebagai berikut. Yang pertama tuh ada judul makalah. Pembuatan judul dalam setiap penulisan itu sifatnya penting banget. Judul dalam sebuah tulisan itu hendaknya secara tersirat menggambarkan isi dari sebuah tulisan. Rumusan judul diambil dari fokus masalah yang menjadi kajian makalah. Jadi judul merupakan pernyataan operasional yang menggambarkan masalah yang digarap dalam tulisan. Judul bisa berupa pernyataan dalam ungkapan frase. Jika dalam judul kurang menggambarkan maksud, bisa dibuat anak judul yang berfungsi menjelaskan judul makalah. Nah, judul makalah seluruhnya itu ditulis ke dalam huruf kapital. Sedangkan anak judul ditulis menggunakan hanya pada awal huruf, terkecuali kata sambung. Ukuran huruf pada judul besarnya tuh yang digunakan 18. Dan anak judul menggunakan ukuran lebih kecil atau 12 poin. Judul makalah dan anak judul itu dicetak dengan huruf tebal atau di bold ya. Selain itu, dalam halaman sampul atau lembar judul harus terdapat jenis karya tulis ilmiah, tujuan penyusunan makalah, kemudian identitas penulis, logo, lembaga penulis, dan juga nama kota dan tahun penulisan. Contohnya sebagai berikut. Program Studi Manajemen Industri Catering, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia 2021. Selanjutnya di bagian awal terdapat kata pengantar. Sesuai dengan namanya, kata pengantar ini fungsinya untuk mengantarkan isi makalah yang telah disajikan. Selain itu, berisi gambaran singkat mengenai isi makalah. Bagian kata pengantar berisi juga sebagai berikut. Yang pertama itu ungkapan rasa syukur. Yang kedua, identitas makalah, seperti judul dan tujuan penulisan pada lembar judul. Kemudian ketiga, uraian singkat isi makalah. Keempat, ucapan terima kasih. Kelima, harapan penulis. Keenam, tempat, tanggal, dan nama penulis. Selanjutnya terdapat daftar isi. Nah, daftar isi ini informasi materi apa saja sih yang terdapat pada makalah tersebut dan nomor halamannya, sehingga memudahkan kita untuk menemukan informasi yang ingin kita ketahui atau informasi yang sedang kita cari. Kemudian kelima, daftar tabel dan gambar. Dalam sebuah makalah itu seringkali kita melihat kalau makalah itu dilengkapi dengan berbagai data pendukung seperti foto, bagan, tabel, dan lampiran. Jika makalah ada kelengkapan dimaksud, maka perlu ada halaman bagian ini beserta halamannya di tabel tadi, di daftar isi. Baik, selanjutnya terdapat bagian isi. Bab 1 terdapat pendahuluan. Pendahuluan ini terdapat latar belakang masalah. Penyusunan latar belakang masalah ini didasari oleh dorongan penulis dalam membahas sebuah makalah. Dorongan tersebut diuraikan ke dalam bagian pendahuluan yang berkenaan dengan topik pembahasan. Fokus bagian latar belakang ada pada topik pembahasan. Semua uraian dalam bagian ini hendaklah menjelaskan hal ikhwal terkait dengan topik bersangkutan. Selanjutnya, rumusan masalah.
Rumusan masalah berupa sebuah rumusan yang biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan. Dalam penulisan makalah itu, perumusan itu menduduki posisi yang sangat penting gitu ya. Semua isi dari makalah tidak lain dari penjelasan dari masalah yang dirumuskan pada bagian perumusan masalah. Untuk itu perlu adanya penyusunan masalah yang jelas. Kemudian terdapat tujuan penulisan makalah. Pada bagian ini menjelaskan tujuan untuk menjawab apa saja yang sudah dirumuskan pada bagian perumusan masalah. Jadi bagian tujuan penulisan itu dikorelasikan secara ketat dengan bagian sebelumnya, yaitu bagian perumusan masalah. Kemudian mencantumkan juga manfaat penelitian makalah. Bagian manfaat penelitian ini merupakan faedah dari hasil penelitian. Faedah ini berkaitan langsung dengan temuan yang berhasil diperoleh dari sebuah kegiatan penelitian. Manfaat penelitian bisa sebatas teoritis saja atau juga praktis saja. Kemudian terdapat bab 2 pembahasan. Di poin pertama terdapat tinjauan pustaka. Tujuan adanya tinjauan pustaka itu untuk menjelaskan berbagai pemikiran pada bidang keilmuan tertentu. Adanya tinjauan pemikiran ini memberikan informasi kepada pembaca mengenai teori utama berkenaan dengan kajian tertentu. Tinjauan pustaka ini memberikan kerangka pemikiran pada kajian yang akan dijabarkan pada karya ilmiah tersebut. Dalam memaparkan tinjauan pustaka, tidak sebatas memindahkan kutipan, melainkan memberi kerangka atas berbagai sumber tersebut. Ada pandangan dari penulis mengenai sejumlah literatur utama dalam kajian yang dimaksud. Adanya pandangan ini juga menunjukkan kemampuan penulis dalam memahami sejumlah pustaka tersebut di satu sisi dan pada sisi lainnya, yang memberikan petunjuk gitu adanya posisi teoritis yang dipegangnya. Adanya sejumlah teori yang dipaparkan dalam bagian ini, maka perlu memperhatikan aturan pengutipan dalam penulisan karya ilmiah agar tidak terjadinya plagiarisme. Dengan penguasaan penulisan karya ilmiah yang baik dan terhindar dari klaim pelanggaran hak cipta intelektual. Di poin kedua terdapat pembahasan. Bagian pembahasan ini merupakan bagian inti dari sebuah tulisan karya ilmiah. Bagian pembahasan ini berisi pendapat dari penulis karya ilmiah berkenaan dengan kajian yang ia lakukan berdasarkan rumusan masalah yang ada. Kajian yang dilakukan juga menggunakan satu dari berbagai teori yang ada. Pembahasan juga menyangkut analisis terhadap objek kajian penelitian. Dengan demikian, pembahasan menunjukkan kemampuan penulis atau peneliti dalam menyampaikan gagasannya. Selanjutnya di bab 3 terdapat penutup dengan poin pertama, simpulan. Simpulan ini berisi temuan dari sebuah proses penelitian. Temuan ini berkaitan dengan pernyataan yang dirumuskan di awal. Simpulan menyatakan hasil akhir dari sebuah penelitian melalui serangkaian prosedur. Hasil akhir ini tidak selalu sejalan dengan teori utama ya. Berdasarkan penelitian, sebuah temuan juga bisa saja mendukung teori yang digunakan atau justru ada yang berseberangan. Sebab misalnya ada faktor perbedaan konteks tertentu sehingga tidak keseluruhan sejalan dengan teori utama. Kemudian terdapat saran. Nah, saran dari sebuah penelitian berupa perlunya tindak lanjut dari hasil penelitian yang telah dilakukan.
Saran bisa berkaitan dengan perlunya penelitian lanjutan dari objek yang sama dengan masalah yang berbeda. Saran demikian ini bersifat teoritis, sementara itu saran bisa berkenan dengan hal praktis pada objek penelitian. Saran demikian bersifat praktis sebab berdampak langsung pada objek yang bersangkutan gitu. Kemudian terakhir terdapat bagian penutup yang terdapat poin pertama, daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi informasi segala data yang disebutkan di dalam keseluruhan tulisan. Fungsinya tuh untuk menyusun informasi berbagai data yang digunakan dalam penulisan makalah. Selanjutnya aturan teknik penulisan makalah. Yang pertama itu makalah diketik di atas kertas APS 70-80 gram dengan ukuran A4. Kedua, penulisan menggunakan jenis huruf Times New Roman, ukuran 12 poin. Batas tepi kiri dan di atas 4 cm, sedangkan tepi kanan dan bawah 3 cm. Nomor-nomor halaman sebelum bab 1 ditulis menggunakan angka Roman kecil. 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Di bawah halaman bagian tengah. Halaman ini dimulai pada kata pengantar. Kemudian nomor halaman bab 1 dimulai dengan angka bab Arab 1, 2, 3, 4, 5, dan sebagainya. Pada sisi kanan atas, pada halaman baru, penomoran diletakkan pada bagian bawah di tengah. Kemudian terakhir, setiap pergantian paragraf ditandai dengan tanda pengetikan menjorok ke dalam teks sebagai 6 ketukan atau 1 tab komputer. Sekian untuk pematerian hari ini, semoga ilmu ini dapatkan bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di seri kepenulisan minggu depan. Terima kasih.